Baik, Pak Teddy udah balik lagi. Pak Teddy, silahkan Pak Teddy. Selamat malam. Buat saya ini kedua kali saya di Paramadina. Sehingga waktu Ibu Betty nanya saya, apa orang nggak bosen, dia bilang. Tapi akhirnya saya pikir gini, kalau saya bisa ngerubah cara berpikir satu orang aja malam ini, saya kira my visit to this place itu worthwhile. Saya bukan seorang yang pintar ngomong seperti Pak Ihsan. Saya bukan seorang ahli teknologi pakai PowerPoint segala macam. Saya hanya praktisi. Dan saya praktisi sebagai eksekutif, sebagai bisnis itu kira-kira 40 tahun lebih. Ini adalah sharing saya. Jadi anggap aja malam ini kita ngobrol aja. Dan nanti saya akan kasih kesempatan seluas-luasnya untuk tanya jawab. Karena belum tentu apa yang saya ceritakan itu meng-cover semuanya yang kalian mau tanya. Tapi saya sih simple aja secara ceritanya. Gini, seluruh karier saya itu terkait dengan beberapa perusahaan. Kalian kan tahu United Tractor. Kalian juga tahu Astra kan? Kalian juga mungkin tahu Adira lah. Keempat, kalian tahu mungkin Adaro juga tahu. Yang kelima mungkin kalian belum tahu adalah Triputra. Masih kecil lah. Oke. Ini saya cerita satu-satu pengalaman saya di UT. Flashback many years ago, 40 tahun lebih. Saya dipanggil sama Pak William, itu founder dari Astra. Dia bilang, udah ikut saya aja. Saya waktu itu belum ada kerjaan. 2 kakak saya sekolah di Jerman. Buat sekolah lagi saya malas, sudah saya cari kerjaan. Dipanggil oleh paman saya, udah ikut saya aja. Dia tanya, saya tanya, apa kerjaannya? Dia bilang, ini kan perubahan dari orde lama ke orde baru. Pasti investasi di heavy equipment akan besar. Jadi kita coba cari caterpillar dealer. Kamu pergi ke Belanda, nanti kita cari caterpillar dealer. Ya pergilah, saya kerja di caterpillar dealer setahun di Belanda. Waktu balik, saya dikasih sama Pak William tuh 500.000 US. Itu kan setengah juta US kan. Tadi pagi saya bilang, waduh ntar malam saya mesti ngomong, saya lihat lagi UT market cap-nya berapa. Itu 10 miliar dolar. Dari setengah ke 10 miliar dolar. Berapa kali? 20.000 kali dalam 40 tahun. Tapi yang menyebabkan ini kan kalian pengen tahu, why could it happen dari setengah menjadi 10.000 kan? Gini, waktu saya balik, ternyata caterpillar dealer sudah diberi ke orang lain, ke keluarganya Pak Hamami. Tahu kan yang sekarang jadi orang terkaya ke-10 lah, versi Forbes atau versi Globe Indonesia. Saya dapat kebagian yang namanya Alice Chalmers. Pertama-tama kita menang juga lah lawan Caterpillar. Tapi akhirnya saya pikir, saya perbandingkan antara Alice Chalmers sama Caterpillar. Kualitinya kira-kira sama. Harganya sama. Tapi dalam persepsi orang, Alice Chalmers apa artinya dibandingin Caterpillar? Nggak ada artinya. After sales service juga ketinggalan habis. Jadi saya pikir kalau saya begini terus saya akan habis lawan Caterpillar. Pada waktu itu ada yang namanya merek Jepang namanya Komatsu. Nah, Komatsu mungkin kualitinya mungkin 10-20% lebih jelek lah dari Caterpillar. Even sekarang kalau orang tanya bagus Caterpillar, Komatsu lebih bagus Caterpillar lah. Tapi ada 2 kelebihan. Dia punya harga 50% dari Caterpillar. Itu 1. Nomor 2 apa? Semua Sogo Sosya, semua trading company
Itu ngebantu. Jadi tiap kali saya ke Sukarno, wah, ini semua orang Jepang ngasih uang. Flashback sekarang. Mungkin Caterpillar hanya market share-nya hanya 25%. Komatsu itu 50%. Ini cerita pertama. Terusnya ada cerita kedua. Waktu krisis Pertamina, kita import banyak sekali dari Komatsu. Krisis mungkin kalian belum lahir lah. Nggak bisa jual. Apa yang kita sewain aja. Jadilah Pama. Pama itu mulai hanya nyewain alat-alat besar. Tapi ada satu orang yang namanya Prasetyo. Dia rubah bisnis modelnya. Dia rubah jadi mining contractor. Sekarang itu 40% dari semua penggalian batu bara itu dilakukan oleh Pama. Nah, 3 bulan yang lalu saya mampir di mereka punya celebration. Dia bilang, Pras, Pak, saya udah 40% nih. 40% dari semua coal di Indonesia saya yang gali. After tax profit saya itu 300 juta US. Dengan jualan UT itu 300 US sama 300 juta US. 600 juta US itu market cap-nya yang kali 15 aja ya. Nggak heran 10 billion US dollar tuh dari situ. Nah, ini cerita pertama saya. Jadi akhirnya saya mikir apa? Ini yang saya mau sharing ya kalau mau bisnis ya. Samalah. Seperti perempuan juga paling susah cari suami yang benar. Betul nggak Ibu? Berarti. Yang paling susah itu bagi kita cari bisnis yang benar, cari kerjaan yang benar. Jadi saya punya beberapa kiat aja. Kiat pertama gini. Kalau kita main layangan, kita harus cari angin yang kuat. Kalau enggak, layangannya nggak akan naik. Kalau anginnya hanya sepoi-sepoi, dia nggak kemana-mana layangannya. Ini satu. Nah, back to UT. Kalau udah milih bisnisnya, yang kedua saya cerita ke Ibu Betty. Apa keunikan dari bisnis kamu? Saya bilang, keunikan saya Alice Chalmers terhadap Caterpillar nggak ada. Keunikan Komatsu terhadap Caterpillar ada, harga dan uang. Nah, tadi saya ditanya nih, Asaren. Itu kebetulan kepunyaan Triputra juga. Ditanya, apa sih keunikan Asaren? Simple sekali. Bisnis ini bisnis rental mobil. Habis 5 tahun itu kita jual. Dan keuntungannya itu bukan waktu kita ngasih pinjem ke customer. Waktu kita jual. Kalau resale value dari kita punya mobil itu paling tinggi. Itu adalah orang bilang kisah success factor atau saya bilang itu keunikan. Jadi buat kita very simple. Keunikan dari Asaren hanya 2. Customer satisfaction yang tentu harus kalian jabarin lagi. Dan nomor 2 adalah maintenance yang paling perfect. Simple nggak? Jadi bisnis itu dulu yang harus kalian cari. Kalau itu nggak ketemu, you will go nowhere. Contohnya yang lain tuh Lion Air ya. Kan 5 tahun yang lalu kita, atau 6 tahun yang lalu nggak ada tuh Lion Air. Tiba-tiba ada yang namanya Rusdi Kirana, order berapa billion US dollar, Boeing. Kita juga pertama nggak percaya kan. Dia dapat murah-murah. Keunikan dia apa? Dengan pesawat baru dia harga yang paling murah. Coba kalau kalian ke Lion Air, paling murah nggak? Paling murah. Dengan itu dia menguasai. Saya waktu itu dengar Tony Fernandez. Semua juga sama.
Tony Fernandes, dia semua itu punya hanya satu tipe Airbus 320. Nggak ada tipe lain, dia bilang. Yang kedua apa? Dia punya jarak itu nggak mau lebih dari 4-5 jam. Kenapa? Karena turnover dia mau sehari 2-3 kali. Dengan itu efisiensi dia turunin harga. Tahu nggak Lion Air itu di Indonesia? Nggak tahu sama ibu, betul nggak? Dia ngangkut passenger lebih besar dari Garuda. Coba cek. Dia ngangkut passenger di Indonesia lain lebih besar dari Garuda. Demikian juga Tony Fernandes. Karena keunikan itu, dia juga jadi yang menang. Jadi biasanya tuh, saya bilang, kalau you nggak bisa create keunikan, you will not go where. Tapi cari keunikan ini, yes yang susah. Lion Air, murah. Air Asia, efisiensi. Yuti Komatsunya dan pamaknya. Unik. Yang ketiga apa? Wealth itu datang dari mana? Harta itu datang dari mana? Harta hanya datang, sebenarnya ada beberapa lah kalau mau jadi kaya. Tapi salah satu yang penting adalah leveraging. Kalau kita di bisnis, kalau orang bilang small is beautiful, onsen lah. Nggak bisa jadi kaya. Benar. Jadi kalau kita udah ketemukan keunikan ini, geber habis-habisan. Sama kan Lion Air, order lagi berapa billion US dollar. Kenapa? Kita harus geber sampai kompetitor harus mati. Begitu cara itu. Saya selalu bilang ke anak buah saya, kalau kamu belum dipanggil sama KPPU, you have not done a great job, saya bilang gitu. Iya, mesti bilang gitu. Nah, ini orang boleh bikin buku sebesar-besarnya atau buat saya sih ini, apa sih ini? Blue Ocean sebenarnya apa sih yang dia cerita? Create keunikan kan. Keunikan apa? Kita nggak usah hantem-hanteman dengan kita punya kompetitor. Cari keunikan supaya kita one step ahead dari keunikan. Oke. Ini hanya strategi ini ya. Simple kan? Nah, tapi apa yang paling susah sebenarnya? Ini sih, saya sama Ibu Betty juga setengah jam udah selesai mikir ini. Apa yang lebih susah? Execution itu adalah everything. Execution adalah everything. Apa yang saya maksud di execution? Satu adalah seperti yang Ibu Betty cerita. Saya selalu kalau nyari orang, saya cari talenta yang paling bagus. Saya nggak nyari the most experience. Saya nggak nyari the most clever. Saya cari talenta yang paling baik. Dan apa buat saya talenta itu yang paling baik? Very simple. Karakter. Nomor 2, passion. Nomor 3 adalah, ya kalau boleh dapat ya pintar dikit lah. Tapi ordernya tuh begitu. Orang kalau tes selalu nyarinya pintar dulu. Saya bilang enggak, nyarinya karakter dulu. Nomor 2 orang passion. Orang nggak pintar pun kalau dia passionnya dia nanya kiri kanan bisa juga kok. Kita punya kerjaan di Indonesia nggak begitu kompleks. Nah, kalau kita udah punya talenta yang paling baik itu namanya bibit. Untuk kita jadi pohon yang subur, ya kita harus cari tanah yang subur. Sebenarnya yang tanah yang subur Ibu Betty tadi udah cerita semua. Rewardnya lah. Saya bilang gini,
Compensation tuh di company itu ada beberapa hal. Satu pasti pay. Sekarang nggak mau lah yang murah-murah, dulu sih bisa. Sekarang nggak mau murah-murah. Yang nomor dua apa yang very valuable opportunity. Yang ketiga apa? Environment, atmosfer. Dan yang keempat adalah pride. Ini kalian bisa pakai untuk orang, motivate orang. Tadi kan Ibu Betty bilang reward and recognition. Mind dan hati, you have to touch them. Nggak cukup hanya uang nggak akan kemana-mana. Gitu. Nanti ditawarin lebih tinggi, orang akan pindah. Nah, ini ngomong nih orangnya. Saya cepet aja ya, nanti yang saya kasih kesempatan adalah tanya jawab yang seluas-luasnya. Poin nomor 2 apa? Orang bilang what is management sih? Saya bilang management is process. Kalau kalian manage prosesnya well, pasti hasilnya juga baik. Saya diajarin sama Toyota, dia bilang gini, kalau semua sekrup di sebuah mobil itu jalannya baik, pasti mobil itu jalannya baik. Jadi apa yang dikejar? Orang tuh hanya ngejar tuh result. Tapi kan result itu bisa kebetulan, environment yang kebawa anginnya juga profitnya besar. Tapi you don't control the profit. Yang you have to control apa? Prosesnya. Standarisasi. Kalau saya ngelihat misalkan bus Jakarta apa Jakarta ini yang ada standar nggak ada standar. Saya sih nggak lama juga jebol. Dulu juga jebol. Bayangin contohnya ya, misalkan Singapore Airlines. Stewardessnya aja ngasih serve itu udah standarnya mah eye levelnya harus sama. Coba ke semua Singapore Airlines pasti si stewardess jongkok kalau ngomong sama kalian. Itu adalah standar. Tapi maksudnya gini. Tapi tentu standarnya apa yang harus kita benerin? Standar yang tadi bilang keunikan kalian apa sih? Tadi kan kalian udah set keunikannya. Itu yang harus di standar. Lupain yang gak penting-penting dulu deh. Yang keunikan yang make you difference itu digenjot terus. Seperti yang saya bilang, kita hanya milih 2 di Asaren. Maintenance sama customer service. Udah itu aja udah. Yang lain penting, tapi itu dulu. Pasti hasilnya juga akan profitability akan naik kok. Kita jual mobil lebih tinggi. Contohnya kita bisa dirikan Asaren mungkin 5-6 tahun. Tahun ini udah break 11-12 ribu. Tahun depan mau go public mungkin dapat 1 T gitu market cap-nya. Hanya dengan keunikan gitu. Saya lihat kompetitor lain sekarang mumbul, besok tenggelam. Sekarang mumbul, besok tenggelam. Kenapa? Karena mereka tidak ngegenjot keunikan ini. Nah, untuk mencapai ini tuh yang nggak paling gampang. Mungkin kalian, saya rekomen ada 2 buku yang bagus ya. Satu lah, Good to Great, Jim Collins. Dan yang kedua yang baru keluar, Great by Choice. Ada satu perkataan yang bagus sekali. Fanatical discipline. Untuk mencapai ini, keringat, darah dan keringat. Toyota TPS itu berapa kesalahan dalam berapa juta kendaraan. Itu aja dikejar terus. Motorola atau di mana Six Sigma berapa sih kembali berapa kesalahan. Itu yang harus capek ini, capek. Tapi tanpa ini you're go nowhere.
Dan ketiga ya, buat saya sih transparansi dan governance. Kalau kita dalam pemerintah, perusahaan nggak transparan, ya itulah Partai Demokrat hasilnya. Ya betul, nggak sustainable. Kita menang sesaat tapi nggak sustainable. Mungkin kadang-kadang bisa menang terus, tapi suatu saat kita akan jatuh. Saya selalu bilang, kalau kita tidak transparan, pasti ada sesuatu yang disembunyiin. Dan biasanya disembunyiin apa? Yang busuk. Jadi saya bilang, bayar pajak full. Even bayar pajak full masih dicari sekarang semua. Tapi nggak apa-apa lah, bayar lebih pun nggak apa-apa. Dengan transparansi itu semua tuh borok-boroknya keluar semua. Sebenarnya saya bilang, dengan dibilang strategi itu yang tadi, cari, very simple kan, mau main layangan, cari angin yang besar, create keunikan, kalau will not go where. Yang nomor 3, leveraging. Dan ini namanya execution, itu adalah people, proses, sama transparansi. Kenapa di Triputra saya bilang ada 2 itu perkata, people and process. Tanpa itu we will not go where. Mungkin ada satu lagi yang penting tapi udah diceritain sama Ibu Betty, itu leadership. Ini kan semua dirangkai oleh leadership, oleh satu orang lah. Saya sih bilang leadership mungkin Ibu Betty udah lengkap. Kalau saya sih simple. Kasih contoh. Kalau kita demand dari anak buah datang jam 8, kita datang jam 9. Anak buah will not go, datang jam 8. SBY saya hormat, nggak pernah datang 1 menit telat pun. Saya ikut beberapa kali rapat ya, jam 8, tank jam 8. Itu plusnya, yang negatif juga banyak. Tapi plusnya itu, ya. Kasih contoh. Dulu saya selalu ingatnya gini, ada khalifah kan. Umar bin Khattab dia selalu nasihatin gini, kalau maju perang tuh kita harus paling dulu. Kalau makan kita paling belakang. Itulah jadi pemimpin misalnya. Simple kan ini sih. Ngelakuinnya nggak simple. Nomor 2 gini, saya kan dulu waktu pertama mendarat di Singapura itu permulaan tahun 70 gitu. Saya mendarat di airport yang sangat kecil. Namanya apa ya waktu itu? Paya Lebar. Ya. Kecil airportnya. Pindah ke Changi, ada Changi 1, Changi 2, Changi 3. Apa artinya? Nggak pernah puas. Nggak pernah di bisnis bilang, saya cukup. Nggak ada perkataan cukup. Nanti juga ada Changi 4, Changi 5, Changi 6. Bayangin waktu Singapura, saya sih admire dari Singapura. Saya admire dari Lee Kuan Yew. Orang boleh bilang Singapura A, Singapura B, Singapura C. Pokoknya resultnya dia bagus. Governance bagus, makmur. Waktu split sama Malaysia, mungkin income-nya 1/4 dari Malaysia. Sekarang udah lebih besar dari Malaysia. Income per capita Singapura berapa? Nomor 2 di dunia, bayangin. Perusahaan yang nggak punya negara yang nggak punya apa-apa. Apa nomor 2 loh? Your dreams is unlimited. Nggak pernah bilang cukup. Tapi bukan cukup buat kita, cukup buat semua. Kembali yang Ibu Betty tadi bilang, take good care of your anak buah. Kenapa? Karena saya selalu bilang, mimpi seorang office boy, buat dia, mimpi dia tuh sama pentingnya dengan mimpinya si CEO. Buat dia, mimpi dia itu sama pentingnya seperti buat CEO. Nah, in a nutshell,
Belum. Tapi filosofinya adalah seperti yang tadi. Create keunikan, leveraging. Market cap-nya berapa? 40 billion. The largest market cap di Indonesia, lebih besar dari Telkom. Profitnya 2 billion tahun ini. Nah, waktu saya keluar di Astra, sama filosofinya juga. Saya bikin Adira. Dari BTPN waktu itu, tahun 2000, saya dibantu oleh 2 orang, Parwin Rashid sama Pak Khairul Tanjung. Saya dikasih funding, saya beliin. Sekarang juga udah profitnya udah 2 billion US, 2 triliun US. Saya jual Adira kenapa? Terakhir saya perpisahan, saya jual kan Adira. Ditanya ke saya, Pak Teddy nyesel nggak jual Adira? Saya bilang saya nggak nyesel, kenapa? Karena saya sebagai pribadi, saya nggak bisa become the best parent buat Adira. Kembali, keunikan Adira apa? KPI dia yang paling utama apa? Funding. Financial service tambah funding, you will go nowhere. Jadi waktu saya mau jual Adira, ada 2 tawaran, Sampurna sama Danamon. Sampurna nawar jauh lebih mahal, tapi for me itu nggak ada question. Finance harus funding, harus belong to a bank atau to an manufacturer kayak Toyota, di mana dengan mereka punya kekuatan mereka bisa minta dealernya tuh. Di luar dia tuh berat akhirnya. Nah, kembali dengan filosofi yang sama, saya beli Adaro. Filosofinya tahu nggak sekarang Adaro? Reserve-nya berapa? Waktu kita beli itu 2 billion ton. Sekarang 10 billion ton. Kita mau geber ke 150 juta, cukup buat 60 tahun. Kembali kan filosofinya sama. Keunikan Adaro apa? Reserve. Jadi kita beliin di mana aja kita beliin. Minjem ya minjem lah. Nomor 2 apa? Supply chain. Nah, ketiga sama aja, distributor juga filosofinya sama. Dua bisnis besar, satu palm oil. Saya mulai baru 6-7 tahun lalu, sekarang udah punya 200.000 hektar tertanam. Semua setiap sen yang saya dapat dari tambang, dari Adaro, di Villa masuk ke sini. Setiap sen. Kita karet udah jual 600.000 ton, paling besar di dunia. Saya di logistik mungkin nomor 3, nomor 4. Sama filosofinya, kembali ke yang tadi. Cari angin yang besar, keunikan, leveraging di bidang-bidang yang kamu menang. Execution kembali hanya 3, people, process, transparansi. And leader yang baik, itu aja sebenarnya sih. Ya susah, ya gampang juga sebenarnya sih. Nah, kembali saya sih nggak banyak mau cerita. Question, silahkan. Question. Ya, silahkan ya.